Selamat sore Bapak Yudhana, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk presentasi pada kali ini. Materi yang kami bawakan yaitu penganggaran modal atau capital budgeting. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari Happy Finance Group, nama saya Kada Febilia Anggarini dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Oki Aditya Sini Pratiwi. Dan perkenalkan, nama saya Rudu Astawi Yasir. Perkenalkan, nama saya Gusti Mone. Capital budgeting, kita mulai dari pengertiannya. Nah, kita di sini bahas secara rinci, mulai dari pengertian modal. Modal atau capital adalah aktiva tetap yang digunakan untuk proses produksi oleh perusahaan. Nah, sedangkan anggaran atau budget adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk, aliran kas keluar selama beberapa periode yang akan datang. Jadi, anggaran modal atau capital budget adalah suatu tinjauan umum tentang pengeluaran terencana pada aktiva-aktiva tetap. Kita bahas pengertian penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal adalah proses menyeluruh menganalisis proyek-proyek dan menentukan mana saja yang akan kita masukkan ke dalam anggaran modal. Atau bisa juga penganggaran modal yaitu proses mengumpulkan, mengevaluasi, menyeleksi, dan menentukan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan pada perusahaan untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. Atau juga penganggaran modal adalah suatu teknik penilaian untuk menentukan kelayakan secara ekonomis dari suatu rencana untuk pengadaan aset jangka panjang. Nah, untuk selanjutnya, apa sih pentingnya penganggaran modal tersebut? Jadi yang pertama di sini, keputusan penganggaran modal akan berpengaruh pada jangka waktu yang lama sehingga perusahaan kehilangan fleksibilitasnya. Yang kedua, penganggaran modal yang efektif akan menaikkan ketepatan waktu dan kualitas dari penambahan aktiva. Yang ketiga, dana yang dikeluarkan akan terikat dalam jangka waktu panjang. Yang keempat, investasi dalam aktiva tetap menyangkut harapan terhadap hasil penjualan di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir, kesalahan dalam pengambilan keputusan perihal pengeluaran modal tersebut mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Nah, apa aja sih kerugiannya? Yaitu antara lain biaya depresiasi yang tinggi, beban bunga modal pinjaman, dan biaya per unit yang meningkat bila mana kapasitas mesin tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Apa saja sih manfaat penganggaran modal? Yang pertama, untuk mengetahui kebutuhan dana yang lebih terperinci, karena dana yang terikat waktunya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, agar tidak terjadi over investment atau under investment. Jadi over investment di sini adalah penanaman modal pada akhir, sedangkan under investment penanaman modal di awal. Manfaat yang ketiga yaitu dapat lebih terperinci, teliti, karena dana semakin banyak dan dalam jumlah yang besar. Manfaat yang terakhir yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam decision making. Apa sih yang dimaksud dengan decision making? Jadi decision making itu adalah pengambilan keputusan, adalah suatu proses pemikiran untuk menyelesaikan suatu masalah untuk mencapai hasil akhir guna dimanfaatkan
Tentu saja keputusan tersebut hasil akhir dari beberapa alternatif yang terbaik, terinci, dan tentu saja yang memiliki resiko paling kecil. Selanjutnya, aspek-aspek penting dalam capital budgeting. Yang pertama, gunakan selalu cash flow. Cash flow di sini arus kas. Apa sih itu arus kas? Jadi, secara sederhana, arus kas itu adalah perjalanan uang masuk atau cash inflow dan uang keluar, cash outflow dalam suatu bisnis untuk periode tertentu. Nah, cash flow di sini dengan laba akuntansi mempunyai karakteristik yang sangat berbeda. Kalau laba akuntansi baru dapat direalisasikan ketika diterima di kemudian hari. Nah, sedangkan arus kas tersebut, kas yang memang benar-benar kita terima saat ini dan bisa kita investasikan kembali. Yang kedua, think incrementally. Ketika mengevaluasi suatu proyek capital budgeting, berusahalah untuk selalu think incrementally atau berpikir secara bertahap, yakni bagaimana tambahan yang dihasilkan dari suatu proyek terhadap kondisi yang ada sekarang atau kondisi saat ini. Nah, yang ketiga, perhitungkan opportunity cost. Opportunity cost di sini adalah nilai ekonomis yang hilang ketika kita memilih alternatif daripada alternatif yang lainnya. Untuk yang selanjutnya itu aspek yang kelima, sunk cost tidak masuk perhitungan. Apa sih sunk cost itu? Sunk cost adalah biaya yang sudah terjadi di masa lalu dan tidak akan muncul lagi dari suatu proyek atau investasi baru. Nah, kenapa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan capital budgeting? Karena sunk cost itu, jadi secara sederhana maksudnya biayanya sudah terjadi saat ini, namun keputusan investasi baru akan diambil di masa yang akan datang. Aspek yang kelima yaitu konsekuensi proyek. Jadi di sini fokuskan kepada implikasi-implikasi yang dihasilkan dari suatu proyek yang Anda ambil. Apakah ada risiko yang memunculkan biaya yang tidak terduga? Nah, jika ada biaya tidak terduga, maka kita harus masukkan ke dalam perhitungan analisa capital budgeting. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Dewi. Untuk waktu saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang klarifikasi proyek. Yang pertama, replacement, yaitu pergantian aset tetap untuk melanjutkan operasi yang sedang berjalan, misalnya mengganti mesin yang rusak. Yang kedua, mengurangi biaya dengan mengganti aktiva yang tidak efisien, misalnya mengganti mesin-mesin yang masih dapat dipakai tetapi sudah usang. Yang ketiga, ekspansi produk atau pasar yang sudah ada, yaitu pengembangan produk memerlukan tambahan aset baru untuk meningkatkan tingkat kapasitas usaha, pembelian aktiva atau properti baru atau fasilitas produksi yang memperluas gerai relate atau fasilitas distribusi. Yang keempat, ekspansi produk atau pasar baru, yaitu pengembangan produk dan pasar baru akan memerlukan tambahan aset atau fasilitas baru. Yang kelima, renewal atau peremajaan, yaitu menambah fungsi mesin yang sudah ada untuk meningkatkan kemampuan mesin tersebut atau melakukan modernisasi aktiva tetap. Yang keenam, proyek keselamatan dan lingkungan hidup, yaitu memenuhi aturan pemerintah, kesepakatan tenaga kerja atau kebijakan asuransi. Yang ketujuh, other purpose, yaitu meliputi proyek-proyek gedung kantor
tempat parkir, dan pesawat eksekutif. Jenis-jenis keputusan penganggaran modal. Yang pertama, penambahan dan perluasan fasilitas. Yang kedua, produk baru. Yang ketiga, inovasi dan perluasan produk. Yang keempat, pergantian replacement atau pergantian pabrik atau peralatan usang, dan pergantian pabrik atau peralatan lama dengan pabrik atau peralatan yang lebih efisien. Yang kelima, menyewa atau membuat atau membeli. Yang keenam, penyesuaian fasilitas dan peralatan dengan peraturan pemerintah lingkungan dan keamanan. Yang ketujuh, keputusan seperti kampanye iklan, program pelatihan, dan proyek-proyek yang memerlukan analisis arus gas keluar atau arus gas masuk. Selanjutnya, tahap-tahap penganggaran modal. Yang pertama, biaya proyek harus ditentukan. Yang kedua, manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek termasuk nilai akhir aktiva. Yang ketiga, risiko dari aliran kas dari proyek harus diestimasi atau memakai distribusi probabilitas aliran kas. Yang keempat, dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal atau cost of capital yang tepat untuk mendiskon alisa kas proyek. Yang kelima, dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas yang masuk diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva. Yang keenam, nilai sekarang dari aliran kas yang diharapkan dibandingkan dengan biayanya. Selanjutnya, prinsip dasar proses penganggaran modal. Penganggaran modal pada dasarnya adalah aplikasi prinsip yang mengatakan bahwa perusahaan harus menghasilkan keluaran atau menyelenggarakan kegiatan bisnis sedemikian rupa sehingga hasil imbuh atau margin revenue produk sama dengan biaya imbuhan margin cost. Prinsip ini dalam kerangka penganggaran modal berarti bahwa perusahaan harus melakukan tambahan investasi sedemikian rupa sehingga perolehan imbuh investasi itu sama dengan biaya imbuhnya. Daftar berbagai proyek investasi dari hasil tertinggi hingga terendah mencerminkan kebutuhan perusahaan akan modal untuk investasi. Biaya imbuh dari berbagai daftar investasi itu memberi petunjuk tentang upaya perusahaan memperoleh tambahan modal guna membiayai investasi. Biaya imbuh modal berarti sejumlah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana dari luar, misalnya meminjam atau menjual saham, dan opportunity cost dan dari dana sendiri yang dapat diperoleh. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang payback period dan net present value. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang payback period. Payback period adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash inflow atau jumlah tahun yang dibutuhkan untuk menutupi biaya suatu proyek dari arus kas operasinya, menunjukkan beberapa lama atau dalam beberapa tahun suatu investasi akan bisa kembali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus payback period. Rumus period pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Payback period sama dengan N plus dalam kurung A kurang B tutup kurung garis miring dalam kurung C kurang B tutup kurung kali 1 per tahun. Keterangan N sama dengan tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A sama dengan jumlah investasi mula-mula. B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke kurang N. C sama dengan jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Rumus period pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Payback period sama dengan dalam kurung investasi awal tutup kurung garing dalam kurung arus kas kali 1 tahun.
Yang pertama, periode pengembalian lebih cepat sama dengan layak. Yang kedua, periode pengembalian lebih lama sama dengan tidak layak. Yang ketiga, jika usulan proyek investasi lebih dari satu, maka periode pengembaliannya yang lebih cepat yang dipilih. Di sini untuk kelebihan dan kelemahan payback period. Untuk kelebihannya, metode payback period akan dengan mudah dan sederhana bisa dihitung untuk menentukan lamanya waktu pengembalian dana investasi. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lamanya break-even project. Yang ketiga, bisa digunakan sebagai alat pertimbangan risiko karena semakin pendek payback periodnya, maka semakin pendek pula risiko kerugiannya. Yang keempat, dapat digunakan untuk membandingkan dua proyek yang memiliki risiko pengembalian investasi atau payback period. Apabila payback periodnya lebih pendek, itu yang dipilih. Untuk kelemahannya, yang pertama itu metode ini mengabaikan penerimaan investasi atau proceed yang diperoleh sesudah payback period tercapai. Yang kedua, metode ini juga mengabaikan time value of money atau nilai waktu uang, tidak memberikan informasi mengenai tambahan value untuk perusahaan. Yang ketiga, payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan proyek pembangunan yang telah direncanakan. Contoh perhitungan payback period. Contoh kasus, arus kas setiap tahun jumlahnya sama. PT Semakin Jaya melakukan investasi sebesar Rp 45.000. Jumlah proceed per tahun adalah Rp 22.500. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan buka kurung investasi awal tutup kurung garing buka kurung arus kas tutup kurung kali per tahun. Payback period sama dengan buka kurung Rp 45.000 tutup kurung garing buka kurung Rp 22.500 tutup kurung kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 tahun. Payback period dari investasi tersebut adalah 2 tahun, artinya dana yang tertanam dalam aktiva sebesar Rp 45.000 akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun apabila investor dihadapkan pada dua pilihan investasi, maka pilih payback period yang paling kecil. Contoh kasus arus kas setiap tahun jumlahnya berbeda. PT Jaya Mandiri melakukan investasi sebesar 100.000 US dollar pada aktiva tetap dengan proceed sebagai berikut. Tahun proceed kumulatif yang pertama Rp 50.000, Rp 50.000, yang kedua Rp 40.000, Rp 90.000, yang ketiga Rp 30.000, Rp 120.000, yang keempat Rp 20.000, Rp 140.000. Maka payback periodnya adalah payback period sama dengan N plus buka kurung A kurang B garing buka kurung C kurang B tutup kurung kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 tahun buka kurung Rp 100.000 kurang Rp 90.000 tutup kurung garing buka kurung Rp 120.000 kurang Rp 90.000 tutup kurung kali 1 tahun. Payback period sama dengan 2 plus buka kurung Rp 10.000 tutup kurung garing buka kurung Rp 30.000 tutup kurung kali 1 tahun. Payback period
sama dengan 2,33 tahun atau 2 tahun 4 bulan. Saya akan menjelaskan tentang net present value atau NPV. NPV mengestimasikan seberapa besar suatu proyek potensial akan berkontribusi pada kekayaan pemegang saham. NPV adalah jumlah present value semua cash inflow yang dikumpulkan proyek dengan menggunakan diskon rate suku bunga kredit yang dibayar investor dikurangi jumlah investasi initial cash outflow. Yang ketiga, NPV merupakan nilai sekarang arus kas di masa depan dikurangi biaya modal. Yang keempat, suatu proyek negatif berarti proyek tersebut tidak layak untuk dilaksanakan. Untuk rumus net present value atau NPV, NPV sama dengan buka kurung C1 garing 1 plus R tutup kurung plus buka kurung C2 garing buka kurung 1 plus R tutup kurung kuadrat tutup kurung plus buka kurung C3 garing buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat 3 tutup kurung plus buka kurung CT garing buka kurung 1 plus R tutup kurung pangkat T tutup kurung kurang CO. Untuk keterangannya, NPV sama dengan net present value atau dalam rupiah CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. Untuk CO sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 buka kurung dalam rupiah tutup kurung. R sama dengan suku bunga atau diskon rate dalam kurung dalam persen tutup kurung. T sama dengan lama waktu atau periode berlangsungnya investasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal tentang NPV. Sebuah perusahaan ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan untuk harga mesin tersebut adalah Rp 150 juta. Dengan mengikuti aturan suku bunga pinjam yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar Rp 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi di atas dapat dilanjutkan? Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaiannya. Diketahui CT sama dengan Rp 50 juta, C0 sama dengan Rp 150 juta. Untuk R sama dengan 12% atau 0,12. Untuk jawabannya di sini NPV sama dengan buka kurung C1 garing 1 plus R tutup kurung plus buka kurung C2 garing buka kurung 1 plus R tutup kurung 2 tutup kurung plus buka kurung C3 garing buka kurung 1 plus R tutup kurung 3 tutup kurung plus buka kurung C3 garing buka kurung 1 plus R tutup kurung 4 tutup kurung plus CT garing buka kurung 1 plus R tutup kurung D tutup kurung
kurang C kosong. Untuk NVV sama dengan buka kurung 50 garing 1 plus 0,12 tutup kurung plus buka kurung 50 garing 1 plus 0,12 tutup kurung 2 plus buka kurung 50 garing plus 1 plus 0,12 tutup kurung 3 plus buka kurung 50 garing 1 plus 0,12 tutup kurung 4 plus buka kurung 50 garing 1 plus 0,12 tutup kurung 5 tutup kurung kurang 150. Untuk NVV sama dengan buka kurung 44,64 plus 39,86 plus 35,59 plus 31,78 plus 28,37 tutup kurung kurang 150. Untuk NVV sama dengan 180,24 kurang 150. NVV sama dengan 30,24. Jadi nilai untuk NVV-nya adalah Rp 30,24 juta. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, saya akan melanjutkan presentasi teman saya, Iputu Pastawayasa. 3. Internal Rate of Return IRR. 1. Saat memutuskan investasi potensial akan sangat berguna jika kita mengetahui tingkat pengambilan investasi yang paling mungkin terjadi. 2. IRR merupakan rate diskonto tingkat diskonto di mana nilai present volume dari class inflow sama dengan nilai investasi awal suatu proyek. Dengan kata lain, IRR adalah rate diskonto di mana NPF dari proyek tersebut sama dengan Rp0. 3. IRR juga menggambarkan persentase keuntungan yang sebenarnya akan diperoleh dari investasi barang modal. 1. Kriteria penerimaan proyek dan IRR. Kriteria penerimaan proyek investasi dengan menggunakan metode external rate of return adalah: 1. Jika IRR yang dihasilkan cost of capital terima proyek. 2. Jika IRR yang dihasilkan cost of capital tolak proyek. Rumus external rate of return IRR. Keterangan: IRR sama dengan internal rate of return. 2. I1 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPF bernilai tambah. 3. I2 sama dengan tingkat diskonto yang akan menghasilkan NPWF bernilai kurang. 4. NPWF1 sama dengan net present volume yaitu bernilai positif. NPW2 sama dengan net presentasi volume yaitu bernilai negatif. IRR memiliki 3 buah nilai, di mana pada masing-masing nilai tersebut memiliki makna tersendiri terhadap suatu kriteria investasi. Berikut ini untuk lebih jelasnya. 1. IRR SOCC maksudnya bahwa usaha atau proyek tersebut tidak layak secara investasi. 2. IRR sama dengan SOCC maksudnya suatu usaha atau proyek tersebut yang berada dalam keadaan kelebihan dan kekurangan IRR. 1. Kelebihan dari metode perhitungan IRR yaitu tidak dipertimbangkan tim volume of money. Dengan begitu, perhitungan dapat dilakukan lebih tepat dan realitas dan
dibandingkan dengan menggunakan metode abduction rate of room. 2. Sedangkan kekurangan metode ini yaitu perlu waktu untuk menghitungnya, termasuk pada saat charge inflow tidak distribusi secara merata, walaupun kebanyakan kalkulator mesin sudah dilengkapi dengan sebuah program untuk menghitung IRR. Selain itu, pada metode ini juga tidak dapat mengidentifikasi ukuran investasi dalam berbagai proyek yang bersaing dan juga tingkat keuntungannya. Contoh soal IRR. Sebuah proyek yang mengeluarkan investasi sebesar Rp 100 juta pada tahun ke-0 dapat menghasilkan penerimaan sebesar Rp 3.071.900 per tahun selama 5 tahun kalau diskonto RAF adalah 20% tahun ditentukan. Apakah proyek tersebut layak? Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan yang tanpa kami sadari, kami memohon maaf. Dan apabila ada materi kami yang kurang jelas, mohon dari teman-teman dapat menambahkannya. Akhir kata, saya haturkan terima kasih.